Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisa Rizky Rahman, Tambok 18 2001. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tugas atau kisi-kisi soal ujian akhir dari mata kuliah jaringan saraf tiruan. Nah, di sini langsung saja untuk soal A. Di sini jawab pertanyaan berikut dengan soal yang pertama, tuliskan kode untuk variabel input dan target. Nah, di sini untuk input saya beri variabel input underscore x sama dengan np array dalam kurung buka kurung sini 0,0 tutup kurung koma, sini buka kurung lagi 0,1 tutup kurung koma, buka kurung 1,0 tutup kurung koma, buka kurung 1,1 tutup kurung, titik transpose. Nah, untuk target di sini input underscore t sama dengan np.array dalam kurung di sini 0,1 0 1 1 0. Selanjutnya untuk soal nomor 2, sigmoid, fungsi aktivasi sigmoid di sini def sigmoid dalam kurung x titik 2 return 1 dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah np.exp dalam kurung minus x. Nah, yang ketiga, fungsi aktivasi bias di sini bias sama dengan np.array dalam kurung nilai 1 0 0 1. Kemudian ditranspos. Keempat, fungsi aktivasi adjustment sama dengan np.array dalam kurung 0,4 koma sini 0,5 0,6 0,7 kemudian ditranspos. Yang kelima, pembangkitan bilangan acak bobot W1. Sini bobot underscore 1 sama dengan np.random dalam kurung 4,3 atau ukuran dari matriks bobot W1. Yang keenam, pembangkitan bilangan acak bobot W2. Di sini bobot underscore 2 sama dengan np.random titik random dalam kurung 4,2, di mana 4,2 ini adalah ukuran dari matriks bobot underscore W2. Nah, selanjutnya masuk ke soal B. Yang pertama, sini tuliskan fungsi pewaktuan pada Python. Nah, untuk fungsi pewaktuan itu adalah start underscore time sama dengan time titik time dalam kurung buka kurung tutup kurung. Kemudian yang kedua, persamaan matematis pembangkitan bobot bilangan acak berdasarkan codingan di bawah ini, itu di sini W sama dengan np.random dalam kurung 4,4. Soal ketiga, apa makna penulisan fungsi wait append wait.append dalam kurung W. Nah, fungsi dari wait.append dalam kurung W di sini berfungsi untuk menambahkan W pada variabel wait. Kemudian yang B, output.append dalam kurung Y. Maksud dari codingan ini adalah berfungsi untuk menambahkan
Y pada variabel output. Soal keempat, bentuk matematis persamaan Y. Bentuk matematisnya adalah itu Y sama dengan sigmoid dalam kurung NP dot dalam kurung A A titik transpos, weight plus B. Selanjutnya, bentuk matematis persamaan dari variabel minus. Bentuk matematis adalah minus sama dengan NP dot subtract dalam kurung B, output buka kurung IPOJ tutup kurung. Yang 6, bentuk matematis persamaan square itu adalah square sama dengan NP dot square dalam kurung minus. Bentuk matematis persamaan error adalah error sama dengan square dot mean buka kurung tutup kurung. Yang ke-8, codingan untuk menampilkan nilai variabel. Yang pertama weight, untuk variabel weight itu codingannya print dalam kurung weight. Yang kedua untuk output itu print dalam kurung output Y. Yang ketiga untuk MSE itu print MSE. Yang ke-9 ini berapa ukuran dimensi matriks bobot W. Untuk ukuran dimensi matriks bobot W adalah 4x4. Dengan codingan itu print dalam kurung W dot shape. Yang ke-10, tampilkan nilai dimensi matriks A minus, codingannya itu print dalam kurung minus dot shape. Yang kedua square itu codingannya print dalam kurung square dot shape. Tuliskan bentuk matematis persamaan variabel error itu, dan ini error sama dengan square dot mean dalam kurung kosong MSE titik append dalam kurung error. Nah, untuk soal C, soal pertama itu tuliskan fungsi pewaktuan pada Python. Ini start underscore time sama dengan time titik time dalam kurung. Persamaan matematis pembangkitan bobot bilangan acak itu berdasarkan codingan. Ini W sama dengan np.random dalam kurung 4,3. Soal ketiga, apa makna kondisi? Untuk weight.append dalam kurung W itu berfungsi menambahkan W pada variabel weight. Sedangkan untuk output.append dalam kurung Y berfungsi untuk menambahkan Y pada variabel output. Bentuk matematis persamaan Y adalah Y sama dengan sigmoid dalam kurung np.random dalam kurung input underscore x, W tambah bias. Yang kelima, codingan untuk mengetahui berapa ukuran dimensi matriks bobot W itu adalah print dalam kurung bobot underscore W dot shape. Yang keenam, menampilkan nilai dari nilai bobot yang sudah diupgrade adalah W plus sama dengan np.random np dalam kurung input underscore x transpose, adjustment. Kemudian lain selanjutnya bobot underscore W dot append dalam kurung W. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.